Kecurigaan Alia tentang jam tangan mewah dan pesan singkat misterius itu terus menghantui pikirannya. Dengan Bram, namun realita pahit kembali menghantam. Rentenir yang dulu menjerat ayahnya kembali datang ke rumah kontrakan mereka. Ternyata bunga utang ayahnya sengaja dimainkan agar tidak pernah lunas. Sopir angkot tidak akan bisa melunasi ini, Alia, teriak si rentenir sambil menendang pintu. Di saat terdesak, muncul Raka, mantan kekasih Alia yang kaya raya. Raka datang dengan niat tersembunyi. Terancam, Alia, tinggalkan suamimu yang miskin itu. Aku akan melunasi semua utang ayahmu dan membawamu hidup mewah di Jakarta, asalkan kau mau kembali padaku, tawar Raka dengan sombong di depan Bram. Alia menatap Bram yang hanya diam mematung di sudut ruangan, masih dengan handuk kecil di lehernya. Ataukah kemewahan namun justru yang membuat Alia terkejut adalah reaksi Bram. Bukannya marah atau minder, Bram justru menatap Raka dengan tatapan meremehkan seolah Raka hanyalah debu kecil. Pagi Alia tidak akan pergi kemanapun, ucap Bram dingin. Suaranya begitu rendah dan penuh otoritas, hingga Raka sempat terdiam seribu bahasa sebelum akhirnya pergi dengan tawa mengejek. Suara kicau burung malam itu, Alia menangis. Kenapa kamu diam saja dihina seperti itu, Bram? Siapa kamu sebenarnya? Bram hanya memegang bahu Alia. Sabar, Alia. Sebentar lagi, semua bebanmu akan kuangkat. Percayalah padaku sedikit lagi. Puncak ketegangan terjadi ketika ayah Alia, Pak Herman, diculik oleh anak buah rentenir karena provokasi dari Raka yang sakit hati ditolak Alia. Bersimpuh di lantai, Alia panik luar biasa. Ia mencari Bram ke terminal, tapi angkotnya ditemukan terparkir kosong begitu saja. Alia tanpa sengaja melihat sebuah mobil SUV hitam mewah melesat dari arah terminal. Ayah, apa yang di dalamnya? Ia melihat sekilas profil pria yang sangat mirip dengan suaminya, tapi mengenakan kemeja putih mahal yang rapi. Karena kalut, Alia memesan ojek motor dan mengikuti mobil itu. Jantungnya serasa mau copot ketika mobil itu berhenti di depan Adiguna Tower, gedung pencakar langit paling megah di pusat kota. Alia nekat masuk ke lobi. Para satpam yang biasanya galak, tiba-tiba berdiri tegak dan memberi hormat pada pria yang baru turun dari SUV tadi. Dia sopir Alia bersembunyi di balik pilar besar. Dari kejauhan, ia melihat pria itu melepas jaket kumalnya dan seorang asisten dengan sigap memakaikan jas desainer yang sangat mahal ke tubuhnya. Pria itu membalikkan badan ke arah lobi. Kulitnya Alia gemetar hebat hingga kakinya terasa lemas. Pria yang berdiri di sana dikelilingi belasan pengawal dan dipanggil Tuan Besar Abraham Adiguna adalah suaminya. Mata itu tidak pria yang selama ini memberinya uang 50 ribuan lusuh untuk belanja sayur. Tenang, Alia masih mematung di lobi Adiguna Tower. Kakinya lemas melihat Bram, atau kini Tuan Abraham, melangkah dengan wibawa yang mematikan. Namun, ketakutan akan keselamatan ayahnya mengalahkan rasa syoknya. Alia berlari menerjang kerumunan pengawal. Bram, ayah diculik. Tolong ayah, teriak Alia histeris. Langkah kaki Abraham terhenti. Seluruh staf kantor menahan napas melihat seorang wanita berpakaian sederhana berteriak pada CEO mereka. Mimpinya untuk Abraham berbalik, tatapannya yang sedingin es langsung melunak saat melihat istrinya. Tanpa peduli pada tatapan ribuan mata, ia memeluk Alia yang gemetar. Tidak ada, aku tahu, Alia, aku sudah mengirim tim untuk menjemputnya. Sekarang, ikut aku, ucap Abraham dengan nada yang tidak lagi bisa dibantah. Hanya dalam hitungan menit, Abraham membawa Alia ke ruang kendali keamanan pribadinya. Sembari membukakan di layar monitor, Alia melihat gudang tempat ayahnya disekap. Ternyata, Raka sang mantan sedang tertawa di sana bersama para rentenir. Dengan satu perintah suara dari ponselnya, Abraham menginstruksikan tim elitnya untuk menyerbu. Jangan ada yang terluka, kecuali harga diri mereka. Hancurkan bisnis ilegal mereka sampai ke akar-akarnya hari ini juga. Alia menyadari pria di sampingnya bukan sekadar kaya, tapi ia adalah pemegang kendali kota ini. Ayah Alia berhasil diselamatkan tanpa luka sedikit pun. Raka dan para rentenir itu kini meringkuk di penjara atas berbagai kasus pencucian uang yang datanya sudah lama dikumpulkan oleh tim Abraham. Malam itu,
Di penthouse mewah Adiguna Tower yang menghadap kerlap-kerlip lampu kota, suasana terasa sangat canggung. Alia terpaku. Alia berdiri di balkon, menatap gaun sutra yang baru saja diberikan padanya. Apalagi untuk makan bergizi. Bram, kenapa harus menyamar jadi sopir angkot dan tinggal di gangkumu? Muncul saat tanya Alia dengan suara bergetar. Apa aku hanya bagian dari eksperimen sosialmu? Abraham mendekat, ia sudah melepas jasnya. Kasihan ya, keluargaku penuh dengan pengkhianat yang hanya mengincar harta. Aku butuh tempat bersembunyi yang tak akan pernah mereka duga. Terminal angkot. Dan aku butuh seorang istri yang mencintaiku saat aku bukan siapa-siapa. Ia memegang tangan Alia. Aku membayar utang ayahmu bukan untuk membelimu, tapi karena aku melihat ketulusanmu merawat. Sedang menenteng plastik sayur. Maafkan aku karena harus berbohong, Alia. Ini tapi pria yang menyetir angkot itu adalah aku yang sebenarnya. Pria yang ingin hidup selamanya bersamamu. Malam harinya, Alia terdiam. Ia ingat bagaimana Bram tetap sabar saat ia mengeluh tentang uang belanja, dan bagaimana Bram melindunginya dari ejekan tetangga. Merasa iba. Cintanya memang nyata, meski statusnya palsu. 6 bulan berlalu, kehidupan Alia berubah total, namun hatinya tetap sama. Saat Bram mandi, ia tetap menjadi guru, namun kini ia membangun yayasan pendidikan gratis untuk anak-anak kurang mampu dengan dukungan penuh dari perusahaan suaminya tersebut. Pagi itu, sebuah pemandangan unik terlihat di depan gedung PAUD. Sebuah angkot 05 biru tua yang sudah dimodifikasi menjadi sangat bersih dan nyaman berhenti di depan gerbang. Abraham turun dari kursi kemudi, membukakan pintu untuk istrinya. Kamu masih mau narik angkot hari ini? Tanya Alia sambil tersenyum manis. Keesokan harinya, hanya untuk mengantarmu, jawab Abraham sambil mengecup kening Alia. Angkot ini mengingatkanku bahwa harta paling berhargaku bukan gedung pencakar langit itu, tapi wanita yang mau duduk di sampingku saat bensinnya hampir habis. Ayah Alia kini hidup tenang dan mengelola panti asuhan, benar-benar bertobat dari masa lalunya. Posisi Anda cerita tentang sopir angkot yang ternyata CEO menjadi legenda di terminal itu. Namun bagi Alia, ia hanya memiliki satu suami, Bram, pria yang membuktikan bahwa cinta sejati tidak butuh tahta, meski akhirnya tahta itu menemukannya. Pesan moral, ketulusan adalah mata uang yang paling berharga. Jangan pernah meremehkan seseorang dari pekerjaannya, karena kita tidak pernah tahu apa yang sedang ia perjuangkan atau siapa ia sebenarnya.